Malam itu, di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta yang tak pernah tidur, segalanya berubah dalam sekejap. Rea, sahabatku selama 3 tahun, berdiri di depanku dengan mata yang berkaca-kaca, suaranya parau saat mengulang kata-kata yang sudah sering kudengar, aku strike, Andi. Aku ini laki-laki normal, punya istri dan anak di masa depan. Tapi kata-kata itu tak sesuai dengan tindakannya. Tangan kasarnya meraih pinggangku, menarikku ke pelukannya yang hangat, dan sebelum aku sempat bereaksi, bibirnya sudah menempel di bibirku. Ciuman itu bukan ciuman biasa, itu penuh dengan rasa lapar yang tertahan lama, campuran antara ketakutan dan kelegaan yang meledak-ledak. Hujan deras di luar jendela apartemen kecilku di Kemang seolah ikut bernyanyi, menyembunyikan erangan kecil yang lolos dari mulut kami berdua. Aku mendorongnya pelan, napasku tersengal. Rea, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu strike. Hatiku berdegup kencang, campuran antara bahagia yang tak terduga dan ketakutan yang mencekam. Selama ini aku selalu menyembunyikan perasaanku padanya. Aku, Andi, pria 28 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan di Sudirman, sudah menerima siapa diriku sejak lama. Tapi di Indonesia, menjadi gay bukan hal mudah. Keluargaku di Bandung masih berharap aku menikah dengan perempuan baik-baik, seperti kakakku yang sudah punya 2 anak. Rea, di sisi lain, selalu tampil sebagai pria maco, suka bola, punya banyak teman cewek, dan sering bercerita tentang rencana masa depannya yang normal. Malam itu dimulai dari rapat lembur yang melelahkan. Kami pulang bersama naik ojek online karena mobil Rea mogok. Di perjalanan dia aneh, diam saja, tak seperti biasanya yang cerewet. Begitu tiba di apartemenku, dia minta masuk untuk minum kopi. 1 gelas menjadi 2, lalu cerita tentang tekanan kerja dan keluarganya yang terus menanyakan kapan dia kawin. Gue capek, Andi. Capek pura-pura jadi orang yang bukan gue, katanya tiba-tiba, air mata mengalir. Dari situ, segalanya meledak. Kami bicara sampai larut, tentang masa kecil di Surabaya, tekanan bapak yang ingin Rea jadi pewaris bisnis keluarga, tentang perempuan yang selalu dia pacari tapi tak pernah benar-benar dia cintai. Aku hanya mendengar, tapi hatiku bergetar. Lalu dia memelukku dan ciuman itu terjadi. Pagi harinya aku terbangun sendirian di tempat tidur. Rea sudah pergi, hanya meninggalkan pesan di meja, "Ma, jangan bilang siapa-siapa. Ini kesalahan." Hatiku hancur. Apakah itu benar kesalahan? Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Aku berdiri di depan cermin, melihat wajahku yang pucat. Di luar, suara klakson mobil dan pedagang kaki lima mulai ramai. Jakarta terus berjalan, tapi duniaku berhenti. Sepanjang hari di kantor, aku tak bisa konsentrasi. Setiap kali bergetar, aku berharap itu Rea. Tapi tidak. Malah ibu menelepon dari Bandung bertanya kapan aku pulang kampung dan bawa calon. "Andi, umurmu sudah 28, jangan lama-lama sendiri. Cari yang baik-baik ya, nak." Suaraku hampir pecah saat menjawab iya, Bu. Malam itu aku duduk sendirian di balkon, memandang hujan yang masih turun. Ingatan tentang pelukan Rea terus berputar. Apakah dia sungguh-sungguh? Atau hanya mabuk emosi? Aku tak tahu harus bagaimana. 3 tahun kami berteman dekat, mulai dari proyek iklan bersama, lalu nongkrong di warung kopi sampai pagi, nonton bola di KAI, curhat tentang hidup. Rea selalu bilang dia strike, tapi matanya saat memandangku kadang terlalu lama. Aku tak pernah berani berharap. Sekarang semuanya berantakan. Besok aku harus ketemu dia di meeting. Bagaimana caranya berpura-pura biasa? Rasa malu, marah, dan rindu bercampur jadi satu. Malam semakin larut, hujan semakin deras, dan aku hanya bisa berbaring, menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah keyakinanku selama ini tentang persahabatan kami sudah hancur selamanya. Pagi berikutnya, Jakarta banjir ringan seperti biasa.
Aku naik ke kantor dengan kepala penuh pikiran. Di lift aku bertemu Rea. Dia tersenyum biasa seperti tak ada apa-apa. Pagi, bro. Kemarin capek ya? Gue pulang duluan soalnya ada telepon dari ibu. Suaranya tenang tapi matanya menghindar. Aku hanya mengangguk, iya capek. Sepanjang meeting aku mencuri pandang ke arahnya. Dia bicara tentang target proyek dengan percaya diri, tangan gestur seperti biasa. Tapi saat istirahat, dia menghilang ke toilet lama sekali. Aku ikut berdiri di sampingnya. Rea, kita harus bicara. Dia menggeleng cepat. Nanti saja, Andi. Sekarang banyak kerjaan. Siang harinya aku duduk di meja, membuka laptop tapi tak bisa fokus. Lasbat datang, pertama kali kami bertemu 2 tahun lalu di acara team building di puncak. Rea yang tinggi, kulit sawo matang, senyum lebar, langsung akrab. Lo desainer. Keren, gue butuh orang kreatif. Sejak itu kami selalu bareng. Dia yang ajak aku ke masjid Jumat, aku yang ajak dia ke pameran seni. Keluarganya di Surabaya sering kirim makanan khas, dia bagi ke aku. Aku tak pernah bilang perasaanku, takut kehilangan sahabat. Sekarang setelah malam itu, semuanya terasa berbeda. Sore hari aku pulang lebih awal. Di apartemen aku memasak mie instan tapi tak ada selera. Berdering nomor ibu lagi. Andi, bapak bilang minggu depan ada acara keluarga besar. Bawa teman cowokmu yang Rea itu, dia baik loh. Aku hampir tertawa pahit. Iya bu, nanti aku tanya. Malam itu Rea ma kemarin. Lupain aja ya. Gue strike beneran. Besok kita meeting lagi. Aku tak balas. Hati ini sakit sekali. Apakah aku salah paham? Atau dia yang takut? Aku ingat ceritanya tentang bapak yang sangat keras, laki-laki harus nikah, punya anak, lanjut bisnis. Rea selalu bilang dia takut mengecewakan. Mungkin ciuman itu hanya pelarian. Tapi bagiku itu nyata. 2 hari kemudian kami kerja sama lagi di proyek. Dia bertingkah normal, ajak makan siang di warteg. Gue lagi stres, Andi. Keluarga terus desak nikah sama anak teman bapak. Aku diam saja. Di dalam hati aku berteriak, lalu kenapa kamu cium gue? Tapi aku tak berani. Malam harinya hujan lagi. Aku duduk di balkon, ingat pelukan itu, hangat tubuhnya, detak jantung kami yang sama. Keyakinanku bahwa Rea Strike sudah goyah. Tapi aku juga takut kalau ini hanya sementara, takut kalau masyarakat tak akan terima. Di Indonesia, gosip cepat menyebar, keluarga bisa menolak, pekerjaan bisa hilang. Aku menelepon sahabat perempuan di Bandung curhat tanpa detail. Lo suka sama cowok ya? Sabar, Andi. Yang penting lo bahagia. Kata-katanya membuatku menangis. Besok pagi, Rea datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan. Andi, gue nggak bisa lupain malam itu. Suaranya gemetar. Kami duduk berdua, bicara sampai subuh. Tapi tak ada ciuman lagi, hanya tangan yang saling genggam. Aku tahu perjalanan ini baru mulai. Seminggu berlalu, ketegangan semakin terasa. Rea mulai sering chat malam-malam, curhat tentang tekanan keluarga. Ibu kirim foto calon istri lagi. Gue bilang sibuk, tapi bapak marah. Aku jawab pelan, Rea, lo harus jujur sama diri lo sendiri. Kami ketemu di kai kecil dekat kantor, duduk di pojok. Gue takut, Andi. Kalau orang tahu, bisnis bapak bisa rusak. Di Surabaya, orang masih pandang sinis. Matanya penuh ketakutan. Aku cerita tentang perasaanku selama ini, bagaimana aku diam-diam mencintainya. Dia mendengar, tangannya gemetar memegang gelas kopi. Gue nggak tahu harus gimana. Malam itu gue ngerasa benar, tapi paginya gue panik. Kami pulang bersama, hujan tipis.
Di depan apartemen dia peluk aku sebentar, terima kasih udah dengerin gue. Tapi besoknya dia ajak cewek kantor makan malam. Aku lihat di IG story, hatiku perih. Apakah itu cara dia buktikan diri? Aku tak tidur malam itu berjalan mondar-mandir. Lasbat masa kuliah di UI aku sudah sadar suka sesama, tapi sembunyikan. Rea datang ke kosanku bawa makanan, lo pendiam banget bro. Cerita dong. Kami jadi sahabat. Sekarang semuanya rumit. Keluargaku di Bandung mulai curiga, ibu tanya kenapa sering sama Rea. Dia bukan calon lokan. Aku bohong cuma temen, bu. Di kantor, gosip kecil mulai beredar, teman bilang Rea sama Andi terlalu deket ya. Aku pura-pura tak dengar. Suatu malam, Rea datang lagi, mabuk sedikit. Andi, gue mimpiin lo tiap malam. Tapi gue takut dosa, takut bapak. Kami bicara panjang tentang agama, masyarakat, tentang bagaimana di Jakarta masih ada yang terbuka tapi di kampung susah. Aku pegang tangannya, kita hadapi bareng. Tapi paginya dia hilang lagi, chat ma, gue butuh waktu. Rasa sakit itu datang lagi. Aku mulai berpikir, mungkin aku harus move on tapi bagaimana, kalau setiap kali lihat dia, hatiku masih berdegup. Perjalanan emosional ini membuatku dewasa, belajar bahwa cinta tak selalu mudah. Tekanan keluarga Rea semakin berat. Dia dipaksa pulang ke Surabaya akhir pekan. Aku ikut khawatir. Telepon darinya malam itu bapak marah besar, Andi. Dia bilang kalau gue nggak nikah tahun ini, bisnis diserahin ke adik. Suaranya putus asa. Aku coba hibur, lo bilang aja lo butuh waktu. Tapi dia balik, gue bilang gue strike, tapi sekarang gue ragu. Gosip di kantor semakin kencang, teman satu tim tanya langsung lo berdua ada apa sih? Aku jawab biasa, tapi hati gelisah. Rea pulang cerita bapak hampir pukul meja saat dia tolak calon istri. Dia bilang laki-laki sejati harus punya keturunan. Malam itu kami ideocal lama, Rea menangis. Andi, gue mau sama lo, tapi gue takut kehilangan keluarga. Aku juga menangis, gue paham, tapi lo harus pilih yang bikin lo bahagia. Konflik ini membuat kami semakin dekat, tapi juga semakin sakit. Aku mulai bicara dengan teman gay lain di komunitas online dapat dukungan. Tapi di dunia nyata, tetap sendirian. Suatu hari, Rea ajak aku ke acara keluarga kecil di Jakarta. Kami berpura-pura biasa, tapi saat sendirian di mobil, tangan kami saling genggam. Gue sayang lo, Andi. Kata itu membuatku bahagia sekaligus takut. Keluargaku mulai desak, ibu kirim oto perempuan. Aku tolak halus. Konflik internal semakin dalam, tapi kami mulai belajar berkomunikasi. Kesalahpahaman datang saat teman bersama lihat kami dekat. Rea, lo pacaran sama Andi ya? Rea panik, langsung bilang gue strike, bro. Aku dengar dari jauh, hatiku hancur. Dia mulai dating cewek baru untuk bukti. Aku lihat di sosmed foto mereka. Rasa cemburu membakar. Aku coba move on dekat dengan teman baru, cowok baik yang paham. Tapi setiap kali ingatan Rea datang. Rea cemburu juga, chat marah lo deket sama dia buat apa? Kami bertengkar ya chat, lo yang bilang strike. Dia minta ma, gue takut Andi. Ma. Aku hampir menyerah, tapi pertemuan tak sengaja di mal membuat kami bicara lagi. Gue enggak bisa tanpa lo. Kami peluk di tempat parkir, tak peduli orang lewat. Perjalanan ini penuh pengkhianatan diri sendiri, tapi juga pengertian. Keluarga Rea mulai curiga, telepon ke aku Andi, tolong jaga Rea ya. Ironis. Aku tumbuh belajar bahwa cinta butuh keberanian. Puncaknya di acara pernikahan teman kantor. Rea datang dengan cewek, tapi saat toast, dia berdiri, ma semua, gue harus jujur. Gue cinta sama Andi. Ruangan hening lalu bisik-bisik. Keluarganya marah lewat telepon tapi Rea tegar.
Aku peluk dia di luar, kita hadapi bareng. Kami bicara panjang malam itu tentang masa depan, mungkin pindah ke kota lebih terbuka, atau tetap di Jakarta dan berjuang. Keluargaku pelan-pelan terima setelah aku cerita. Rea mulai terapi, belajar terima diri. Persahabatan kami jadi cinta yang dewasa. Setahun kemudian kami masih bersama, lebih kuat. Tapi perjalanan tak berakhir. Apakah mencintai sesama jenis selalu harus melawan norma masyarakat, atau justru membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas? Benar atau salah?